Halo, Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di video pembelajaran tematik dalam lingkup pendidikan kewarganegaraan. Cara asik belajar tematik. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai indahnya keragaman di negeriku. Pelajaran tematik. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakat. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut adalah contoh suku yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu suku Riau yang ada di Provinsi Riau. Dan suku Nanggro Aceh Darussalam yang berada di Aceh. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keragaman agama di Indonesia. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu yang pertama, agama Islam, nama kitab suci Al-Quran, tempat ibadah masjid. Kedua, agama Katolik, nama kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja. Yang ketiga, agama Kristen, nama kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja. Keempat, agama Hindu, nama kitab suci Weda, tempat ibadah pura. 5. Agama Buddha, nama kitab suci Tripitaka, tempat ibadah vihara. Keenam, agama Konghucu, nama kitab suci Sisu Wuncing, tempat ibadah kelenteng. Selanjutnya, keragaman lagu daerah di Indonesia.
Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Salah satu cara dapat dilakukan untuk mengenal bahasa daerah lain adalah melalui lagu. Akibat keragaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia memiliki banyak lagu daerah. Media audiovisual adalah media yang dapat menyajikan sebuah gambar yang bergerak, berwarna, dan disertai penjelasan berupa tulisan dan suara. Kelompok kami mengambil media audiovisual karena di sini salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media audiovisual. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih. Mengapa demikian? Dimaksud mempunyai kemampuan yang lebih karena media ini mengandalkan dua indera sekaligus, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Dengan media tersebut diharapkan bisa membangkitkan motivasi dalam belajar dan memperjelas materi yang disampaikan. Dan juga ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran. Di antaranya menurut Nagers atau 2005, video ini mempunyai media yang cocok untuk berbagai ilmu pembelajaran seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu siswa seorang sekaligus. Lainnya itu, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu menentukan konsep yang akan kita gunakan. Karena konsep yang kita gunakan akan menentukan keberhasilan dari media yang kita buat. Yang kedua yaitu mencari bahan dari media pembelajaran yang akan kita buat seperti gambar atau video. Yang ketiga yaitu mulai mengedit bahan yang tadinya kita dapat menjadi video. Yang keempat yaitu mengevaluasi video yang telah kita buat. Di evaluasi ini kita akan mencari apakah ada kekurangan dan ada yang perlu ditambah dari video yang telah kita buat. Menurut kami, media audiovisual bisa diterapkan dalam proses pembelajaran daring karena dengan menerapkan media audiovisual, sebuah proses pembelajaran daring dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan materi lebih jelas dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu, media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar yang baru dalam diri peserta didik. Akan tetapi, dalam menerapkan media audiovisual dibutuhkan sebuah jaringan atau sinyal yang baik pada saat proses pembelajaran, apalagi pada saat media tersebut telah diputar oleh guru. Yang pertama, kita sudah menginstal aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya di laptop. Kemudian, jelaskan kepada peserta didik tentang jenis mata pelajaran, topik yang akan dibahas, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, mintalah peserta didik untuk memperhatikan baik-baik terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui media tersebut. Yang keempat, klik tombol share screen di meeting kontrol Zoom. Yang kelima, setelah itu klik tombol share yang ada di kanan bawah, maka layar yang Anda pilih bisa dilihat oleh seluruh peserta didik di ruang meeting. Yang keenam, putarkan program media tersebut dengan mengklik tombol play.
Yang ketujuh, usahakan suasana tetap tenang atau kondusif selama pemutaran program media tersebut.